Tuhan, kami hendak membahas salah satu bab di dalam buku yang akan menjadi bacaan kami selama 1 tahun ini di dalam persekutuan doa Rebo. Tuhan, limpahkanlah hikmat-Mu, khususnya tatkala kami akan membuka dan membaca kebenaran firman-Mu. Inilah doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan melihat dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dituliskan demikianlah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang di dalam versi bahasa Inggris, bagian Roma 12 ayat 2 menggunakan perkataan renewing your mind. Renewing Your Mind yang menjadi judul dari buku yang dituliskan oleh R.C. Sproul ini. Bapak Ibu, mengapa bagian ini menjadi penting? Menjadi penting. Kalau kita melihat sekilas di dalam ayat itu yang membuat kita memahami, mengetahui kehendak Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Dan sesungguhnya renewing your mind itu memberikan sebuah titik berangkat yang amat penting tatkala kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru. Saya akan kutipkan salah satu bagian yang dituliskan oleh R.C. Sproul di dalam pengantarnya, di dalam pendahuluannya. Dikatakan demikian. Kredo apapun dapat diakui oleh bibir tanpa diterima oleh hati. Tetapi pada saat suatu kredo diterima oleh hati, maka akal budi ditaklukkan olehnya. Saya ulangi. Ketika kredo itu diterima oleh hati, maka akal budi ditaklukkan olehnya. Akal budi ditaklukkan oleh firman Allah. Dan akal budi yang ditransformasi dan akan mentransformasi itu dimulai. Ia adalah suatu akal budi baru yang menghasilkan suatu kehidupan yang baru pula. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang percaya. Isi dari iman itu adalah radikal dan memerdekakan. Kebenaran itulah yang membebaskan kita. Dengan kata lain, kalau seseorang mengalami kehidupan yang dilahir barukan, maka dia harus bertumbuh. Imannya bertumbuh, dia menjadi kuat. Di dalam bab 1 diberikan sebuah judul, perkataan aku percaya. Itu apakah merupakan sebuah pengakuan yang melibatkan totalitas hidup, atau sekedar sebuah pengakuan, atau sebagai sebuah pernyataan semata yang biasa kita lakukan. Kalau di dalam ibadah minggu ketika diajak untuk bangkit berdiri, mari bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala abad dan di segala tempat mengucapkan pengakuan iman percaya ini. Lalu kita mengatakan, aku percaya. Di dalam bukunya R.C. Sproul dia mengatakan, ini pengakuan percaya yang melibatkan totalitas hidup kita atau hanya sebagai sebuah pernyataan.
Bapak Ibu, saya akan mulai justru dari bagian akhir bab pertama yang menceritakan tentang apa yang seringkali kita lakukan di dalam ibadah minggu, yaitu pengucapan Credo para Rasul atau pengakuan iman percaya. Dituliskan seperti ini Bapak Ibu. Selain namanya, tidak ada kata-kata yang ada dalam pengakuan itu berasal dari para rasul. Pengaku. Kan disebutkan pengakuan iman rasuli. Ya, ini bukan dari para rasul. Dalam bentuknya yang sekarang, itu telah digunakan kira-kira sejak tahun 700. Sejak tahun 700. Berarti kalau kita melihat perjalanan dari sejarah pengakuan ini, sekarang kita sudah di tahun 2026 Bapak Ibu. Itu berarti sudah melewati 14 abad. Kita masuk di 14 abad. Lalu dikatakan, unsur-unsur dari perkataannya dapat ditelusuri sejak pengakuan pembaptisan di awal di abad kedua Roma. Pengakuan iman rasuli tetap merupakan sebuah pengakuan sederhana. Ini pengakuan sederhana, cuma 12 poin. Ya. Singkat, jelas, dari iman yang berdasarkan pada perkataan, aku percaya. Pasal-pasal berikutnya menyajikan penjelasan terkini dari pengajarannya, bukan memberikan eksposisi. Saya ulangi, ketika kita mengucapkan aku percaya kepada Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, kepada gereja, kepada persekutuan orang kudus dan lain sebagainya, ini memang bisa diekspos menjadi poin-poin pembelajaran Bapak Ibu. Tetapi dikatakan demikian, ini seharusnya mengaplikasikan inti dasar pengajaran pada isu-isu iman terkini, yang artinya isu-isu iman itu masih sangat update dan masih sangat up to date hingga saat ini. Apalagi di tengah-tengah nanti salah satu pasal yang dibicarakan di dalam bab 1, kita diberikan iman untuk menghadapi kehidupan dunia yang sangat keras. Sehingga perkataan aku percaya, kalau itu melibatkan totalitas hidup kita, maka membawa kita untuk tetap hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Lalu ditutup paragraf terakhir demikian. Apabila gereja mau menjadi gereja dengan anggota jemaat yang diperbaharui akal budinya dan bertumbuh dalam kedewasaan spiritualitasnya, isi dari pengakuan iman ini tetap krusial. Karena sebagai orang Kristen, kita seharusnya mempercayai dengan totalitas hidup kita. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian nats yang lain. Kita akan membuka dari Yohanes 3 ayat 7. Yohanes 3 ayat 7 demikian. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, ini Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Atau kita mungkin memaknai kelahiran baru. Dan tatkala seseorang dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru, maka harus kita terima secara akaliahnya, dia dilahir barukan, dan berarti dia masih memasuki fase yang paling awal, dia bayi rohani. Dia bayi rohani. Dan diharapkan bayi rohani ini mengalami kehidupan yang bertumbuh. Kehidupan yang bertambah kuat imannya. Bertambah dalam pengenalannya. Bertambah banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu menjadi bagian-bagian yang normalnya seseorang yang bertumbuh secara fisik, rohaninya pun seharusnya mengalami pertumbuhan-pertumbuhan seperti itu. Salah satu bagian yang disampaikan di dalam bab 1 ini menyebutkan demikian.
iman itu dipersenjatai bagi setiap kita untuk menghadapi dunia yang keras. Lalu dia mulai dengan sebuah perikop begini. Sebagian perusahaan menyediakan ruangan untuk pelatihan kebugaran, membuat tempat untuk olahraga, menawarkan keanggotaan di pusat kebugaran, dan bukankah itu sudah menjadi bukan lagi isu yang sulit untuk difahami. Kita ngomong nge-gym itu kan hampir generasi tertentu itu rata-rata nge-gym. Mereka pulang kerja nge-gym, mereka sebelum berangkat kerja nge-gym, di tempat nge-gym mereka mandi, begitu ya. Nge-gym itu seolah-olah menjadi satu agenda yang penting untuk menjaga tentu saja kebugaran. Menjaga mereka agar mereka juga memiliki otot yang baik. Lalu ini dijadikan sebagai sebuah gambaran bahwa sebelum ada orang-orang yang mendirikan gym itu, mendirikan pusat kebugaran dan lain sebagainya, R.C. Sproul mengatakan Allah itu pendahulu dari pelatihan kebugaran. Allah itu sebetulnya inisiator dari pelatihan kebugaran, tapi bukan kebugaran jasmani, tetapi kebugaran yang melibatkan kehidupan orang Kristen. Dan kebugaran itu sesungguhnya di dalam dunia ini tatkala Tuhan menolong orang-orang yang sudah dilahirbarukan agar mereka bertumbuh, tidak mendekam menjadi bayi rohani, tetapi kuat otot-otot rohaninya, itu melalui pergumulan-pergumulan, permasalahan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di dalam bagian ini, itu mulai ada sebuah proses yang membuat seseorang itu mengatakan, aku percaya, diharapkan totalitas hidupnya itu yang membuat dia bisa mengucapkan aku percaya. Bapak Ibu, kita akan melihat ada beberapa bahasan yang penting dan sisanya saya berharap Bapak Ibu tertarik untuk minggu besok boleh datang ke perpustakaan untuk mencari buku ini. Di dalam buku ini mengatakan ketika kita bicara tentang iman, iman itu meliputi ada 3 dimensi yang penting. Karena ketika kita bicara tentang iman, sebetulnya iman Kristen itu dianggap sebagai iman yang absurd, yang rada aneh, bahkan bisa dituding sebagai iman yang memiliki mentalitas teror, sebagai teroris. Karena seolah-olah dikatakan demikian tuduhan yang pertama. Di tengah-tengah kebenaran yang diklaim oleh pihak-pihak tertentu, yang diklaim oleh keyakinan-keyakinan tertentu, sehingga kebenaran itu menjadi kebenaran yang sangat beragam. Kebenaran yang majemuk, kebenaran yang banyak. Pertanyaannya, tuduhannya, mungkinkah kebenaran yang beragam itu bisa diseragamkan? Bisa diseragamkan. Nah, ketika kita mulai melihat pemahaman iman Kristen dengan kebenaran-kebenaran yang sifatnya eksklusif, yang nanti di bulan ini kita akan pelajari, khususnya di minggu ketiga, yaitu eksklusivisme yang inklusif. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa iman Kristen yang harus bertumbuh di dalam diri kita ini sesungguhnya sudah menerima ada tuduhan-tuduhan. Tuduhan yang kedua yang disampaikan yaitu bagaimana kita mempertahankan aku percaya itu sesungguhnya hanya dipakai untuk membungkus sesuatu yang tidak masuk akal. Yang seolah-olah ada bagian iman itu yang sulit untuk diterima oleh akal budi, lalu kemudian yaitu diklaim sebagai sebuah iman. Dengan kata lain, ada sebuah upaya bahwa iman itu memang harus masuk akal, diterima oleh akal. Padahal kita melihat
banyak peristiwa yang dicatatkan dalam Alkitab atau di dalam kehidupan pada masa kini yang terjadi di kalangan orang-orang percaya, banyak hal yang tidak mampu dijelaskan tetapi diyakini. Itu karena ada iman di dalam Kristus Yesus. Lalu dikatakan iman itu melibatkan yang pertama, selalu yang namanya akal budi. Dikatakan iman memiliki dimensi intelektual. Yang kedua, iman menyentuh kehendak manusia. Iman itu menyentuh kehendak manusia. Dan yang ketiga, iman itu terkait dengan emosi. Bapak Ibu, mari kita akan melihat satu persatu secara ringkas saja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat paragraf yang lain. Ya, sebelumnya kita akan membaca dari Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saya ulangi. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, kalau kita mencoba untuk memahami kebenaran yang bisa kita ambil dari Roma 3 ayat 28 ini, saya bacakan satu bagian yang kemudian pernah itu diklaim, disampaikan oleh pemimpin-pemimpin reformasi Kristen di abad yang ke-16 untuk memahami hal ini. Mereka dengan teliti menjelaskan apa yang dibutuhkan supaya iman itu menjadi iman yang menyelamatkan. Iman di dalam Tuhan Yesus menyebabkan seseorang dideklarasikan sebagai orang yang kemudian benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, iman adalah iman yang menyelamatkan, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita mencoba untuk melihat iman dari pengertian tertentu, dari sebuah pengakuan aku percaya, maka ada hal-hal lain yang bukan saja terkait dengan Allah. Percaya tetapi tidak mempercayai dan tidak memiliki iman kepada Kristus Yesus, itu bukan iman yang menyelamatkan. Dan ketika kita membicarakan iman yang menyelamatkan, yang benar di hadapan Allah, itu meliputi isi. Isi yaitu apa? Isi dari sesuatu yang kita terima, berita. Yang kedua, melibatkan persetujuan intelektual. Berdasarkan persetujuan intelektual kita setuju atau tidak, kita terima atau tidak. Dan yang ketiga, itu terkait dengan kepercayaan secara pribadi, karena sifatnya sangat personal. Setiap kita yang mengakui dan menyetujui secara intelektual, menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Lalu disebutkan begini, isi itu merupakan sebuah informasi yang dikomunikasikan melalui Alkitab, melalui orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Itu isi. Yang kedua, orang percaya bukan hanya harus tahu isinya, tetapi persetujuan intelektual menerima bahwa apa isinya itu diterima sebagai sebuah kebenaran, itu penting. Dan yang ketiga, akal budi harus menganggap isi dari iman itu kebenaran dan membuat kita akhirnya percaya. Jadi ini kaitannya antara iman dan akal budi. Akal budi memiliki sebuah peranan yang sangat penting. Bahkan lebih jauh dikatakan begini, iman itu tidak pernah hadir dari kevakuman. Ini untuk menjelaskan tentang isi, Bapak Ibu. Ya, jadi dia mengatakan dimensi yang pertama itu adalah dimensi
intelektual. Iman dalam kaitan dimensi intelektual. Intelektual akan memberikan reaksi respon terhadap sesuatu yang diberitahukan kepada dia. Sehingga dikatakan iman tidak pernah muncul dari kevakuman. Iman tidak pernah muncul dari ketiadaan. Iman itu selalu muncul dari sebuah konten atau isi yang disampaikan kepada kita sehingga kita mencerna dengan akal budi kita. Dan persetujuan terhadap intelektual kita itu terhadap isi itu menjadi sangat penting. Itulah sebabnya sebetulnya pengenalan kita secara intelektual memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan iman, bagi saya itu sangat bisa difahami. Oke, yang kedua, iman itu ada kaitannya dengan kehendak. Saya ambil contoh, kita buka dari Yakobus 2 ayat 19, itu yang disampaikan di dalam bagian buku ini. Yakobus 2 ayat 19, tolong ditampilkan. Oke, karena belum muncul saya akan bacakan saja bagi Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Kalau iman itu hanya diakui sebagai percaya, Yakobus 2 ayat 19, setan pun percaya bahwa Allah itu ada, Allah yang berkuasa. R.C. Sproul menjelaskan, pengakuan ini sebetulnya muncul pertama kali bukan dari manusia. Artinya apa? Setan itu, dia juga mengatakan bahwa dia percaya kepada Allah, gitu ya. Yang disebutkan di bagian ini, percaya akan hal itu, bahwa Allah itu esa. Tapi ketika kita mencoba melihat iman dan kehendak, lalu lebih jauh R.C. Sproul mengatakan begini, manusia yang berdosa dan setan ada di kubu yang sama. Setan percaya Allah itu ada, tapi setan sifatnya memberontak. Dan dia tidak akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah untuk dikerjakan oleh dia. Manusia yang berdosa, manusia yang memberontak kepada Allah. Dan dia tidak bisa mengklaim dia beriman kepada Allah, tapi dia memiliki kehendak yang memberontak kepada Allah. Sehingga antara iman dan kehendak yang selaras dengan kehendak Allah itu menjadi penting. Jadi iman itu memiliki dimensi yang terkait dengan kehendak. Kehendak di dalam diri manusia yang harus diselaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, mari kita lihat hal yang lain yang ketiga, yaitu masalah iman dan emosi. Saya bacakan saja satu perikop. Iman yang berarti ada isinya, ia melibatkan akal budi secara serius. Satu lagi, aspek pribadi itu tetap ada, aspek pribadi. Dan secara luas kita dapat sebut sebagai kasih dalam tanda kutip. Kasih merupakan kecenderungan afeksi atau disposisi dari hati terhadap Kristus. Namun kasih merupakan istilah yang terlalu luas. Kita harus mempertajam penggunaannya dalam menjelaskan sikap kita terhadap Allah. Bapak Ibu, saya mencoba untuk memahaminya begini. Kita lagi ibadah nih. Kita lagi ibadah. Lalu sang liturgos atau sang WL mengajak kita untuk mempersiapkan diri memasuki firman Tuhan. Atau mungkin nanti posisinya setelah firman Tuhan ada sebuah pujian yang dinaikkan. Sekaligus menjadi refleksi dan tantangan. Lalu kemudian ketika lagu itu dinyanyikan, ada satu bagian yang disampaikan sebagai sebuah materi refleksi melalui mimbar. Mungkin kita akan terheran ketika kita mendengar
sebelah kita itu mulai terdengar ada sebuah isakan. Kita mau coba untuk mencuri pandang melirik, ternyata dia mulai mengusap matanya. Lalu mungkin kita berpikir, ada apa dengan dia? Ada apa dengan lagu ini? Kalau saya boleh jelaskan melalui bagian ini, ada dimensi personal yang memiliki sebuah peranan yang sangat penting untuk meresponi apa yang terjadi. Ada isi, ada intelektual, mencerna, dan ada respon secara personal. Nah teman-teman, ini kan bagian yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita mungkin bisa memiliki sebuah respon tanggap yang juga bisa sangat berbeda. Walaupun kita menerima secara intelektual, saya paham, saya mengerti. Dan saya tidak perlu nangis untuk meresponi. Tapi ada orang yang tidak bisa menahan secara emosionalnya. Nah teman-teman yang terkasih, ternyata ketika kita bicara iman itu di dalam bagian yang mau dijelaskan oleh R.C. Sproul, ini buat saya penting untuk kita melihat lebih komprehensif. Saya lanjutkan, ada beberapa bagian yang membuat pertumbuhan iman itu harus hati-hati. Jadi dia juga mengungkapkan iman dan superstisi. Iman dan superstisi. Saya baca secara singkat. Sebagian orang yang bermaksud baik merancukan antara iman yang alkitabiah dengan unsur-unsur superstisi. Pengajaran mereka yang mengarah pada kekeliruan secara serius justru merusak iman orang-orang Kristen yang baru. Orang-orang Kristen yang baru. Apa kaitannya? Karena mereka kemudian dikecewakan oleh janji-janji palsu. Jadi iman dan superstisi ini misalkan yang diberikan contoh ada 3 bagian. Misalkan perkataan begini, penyakitmu berasal dari si jahat. Allah mau mengusirnya sekarang juga. Apa yang dituntutnya hanyalah tangan saya yang menjadi alat untuk kuasa kesembuhan dan iman tanpa keraguan. Tidak jarang ada orang yang mengatakan demikian. Lalu bagian yang kedua, Allah tidak membuat anak-anaknya menderita, melainkan makmur. Iman untuk memindahkan gunung akan memberikan kepadamu apapun yang kamu kehendaki apabila kamu mempercayainya. Contoh yang ketiga, kamu memiliki otoritas mengikat kuasa iblis di dalam bos, orang tua, anak, pasangan kamu. Artinya kita mengklaim otoritas Allah ketika ada orang-orang yang kita kasihi yang mereka sedang diganggu. Kita percaya bahwa Tuhan itu bisa memberikan otoritas kepada kita. Lakukanlah semuanya itu dalam iman dan kamu tidak akan pernah disakiti oleh orang-orang itu lagi. Atau oleh kuasa-kuasa itu lagi. Saudara-saudara, dikatakan demikian, kesembuhan dan kemakmuran bukan tujuan Allah dalam iman berdasarkan aku percaya. Kita melihat lagi perkataan aku percaya. Semua itu bukanlah janji Allah. Janji Allah di dalam perkataan aku percaya bukan janji Allah yang terkait dengan kemakmuran dan kesembuhan. Tetapi Alkitab berulang kali menjanjikan orang-orang Kristen justru menghadapi penderitaan, tetapi justru penderitaan itu membuat seseorang yang kemudian mereka menjadi saksi yang lebih efektif di tangan Allah. Menjadi kekasih-kekasih Allah yang lebih dewasa dan bergantung pada kekuatannya. Tetapi yang jelas, ada anugerah keselamatan yang memang sudah dijanjikan. Dan setiap kita yang dilahirbarukan menerimanya. Isu yang lain, iman dan perbuatan.
Bapak Ibu, salah satu yang mungkin sering kali dijadikan rujukan untuk perdebatan ini kan di dalam Yakobus. Tatkala kita menemukan, aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatan. Itu merupakan sebuah jawaban tatkala ada orang mengatakan, aku akan menunjukkan perbuatanku, aku tunjukkan imanmu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, iman dan perbuatan itu menjadi bagian yang sebetulnya terintegral. Sehingga perkataan aku percaya, di awal tadi saya sampaikan, itu melibatkan totalitas hidup kita. Melibatkan totalitas hidup kita. Artinya, ketika seseorang itu mengatakan dia beriman kepada Yesus Kristus, maka di dalam bagian Yohanes 14 ayat 15, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Artinya, ya ketika ada perintah Tuhan, kasihlah sesama manusia, ya lakukan. Ada perbuatan-perbuatan yang konkret menjadi ekspresi kecintaan kita kepada Tuhan yang menjadi juga simbol iman kita kepada Kristus. Di dalam bagian paragraf terakhir di bagian ini disebutkan gini, iman melibatkan pengakuan lebih dari sekedar pernyataan. Pada analisis akhir, hal ini merupakan dasar komitmen pada kehendak Allah. Tadi kan dikatakan juga terkait dengan kehendak. Isi iman memenuhi akal budi, menangkap hati, sampai kemudian dinyatakan di dalam kehidupan secara konkret. Bapak Ibu, kita masuk di dalam bagian yang tadi sudah saya sebutkan. Dengan kata lain, iman itu ketika kita mengatakan, aku percaya. Itu sesungguhnya bukan sekedar sebuah pernyataan. Memang menjadi ritual yang biasa kita lakukan. Dengan sebuah harapan itu mengingatkan mungkin, atau membuat kita memiliki sebuah bagian yang mengisyaratkan bahwa keimanan itu menjadi sangat penting. Tapi bukan sekedar membuat kita hanya berdiri, mengucapkan, hanya sekedar menjadi pernyataan. Itu tidak akan pernah ada artinya ketika tidak melibatkan totalitas kehidupan kita. Itu yang ada di bab yang pertama, Renewing Your Mind, perbarui akal budimu, yang dituliskan oleh R.C. Sproul. Dan kita akan jumpa di bulan depan dengan bab yang lain. Bapak Ibu, mari kita akan menyanyikan sebuah pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan, ku ingin memancarkan. Biarlah ini menjadi sebuah kesimpulan iman yang melibatkan semua totalitas kehidupan kita. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Sepintas kita melihat budi bahasa diperhalus. Dari sisi perkataan yang sebetulnya perkataan itu merupakan outlet dari apa yang kita pikirkan. Yang kemudian juga perkataan direalisasikan di dalam perbuatan kita. Itu semuanya mengalami kehidupan yang diperbaharui. Dan muara yang terakhir itu dinyatakan di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita akan pujikan pujian ini sebagai bagian tekad kita. Tuhan,
Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan